Juru selamat kami yang telah mati, dikuburkan dan bangkit, menang atas kuasa maut dan kuasa dosa. Dan kemenangan itulah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami setiap orang yang percaya kepadamu. Dan kami adalah tubuh Kristus yang dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami, yaitu Engkau telah menebus hidup kami dari kesia-siaan, dan sekarang kami ditempatkan di tempat yang mulia bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mensyukuri semuanya ini Bapa di surga, dan jemaat kudus-Mu ya Tuhan, baik yang hadir di ruangan tempat ibadah ini maupun yang mengikuti dari live streaming Facebook maupun secara online melalui Zoom meeting. Kami doakan semuanya mereka bisa fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Ya. Oke. Puji Tuhan. Apakah suara mic kita aman, bisa didengar? Ada gema kalau sudah boleh satu yang di sana. Saya mau tes yang ini dulu. Itu aja. Cek tes 1 2. Ya. Oke, ini aja. Ya supaya tidak ada gema ya. Oke, baik. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari di mana semua umat beragama Kristen, umat Kristen di seluruh dunia merayakan hari kebangkitan daripada Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah sepakat bahwa kita tidak mau jatuh kepada suatu rutinitas atau hanya tradisi belaka, kebiasaan saja, tidak. Tapi kita harus memaknai setiap perbuatan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat ajaib terjadi dalam hidup kita. Amin. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah masalah hubungan yang hidup dengan Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati dan tidak akan mati lagi sampai selama-lamanya. Dia hidup dan dia menang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita memaknai, memahami dengan baik bagaimana kita, ya Bapak Ibu Saudara, merenungkan tentang kebangkitan daripada Yesus Kristus ini dalam hubungannya dengan iman kita, dengan kehidupan kita, baik kemarin maupun hari ini dan maupun untuk yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita percaya bahwa Yesus bangkit dan kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Nah, saudaraku, oleh sebab itu saya mengajak kita untuk melihat dari Roma pasal 6, bagaimana kita memaknai, bagaimana kita merenungkan lebih dalam lagi arti daripada kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Supaya ini tidak hanya menjadi sebuah rutinitas ritual ya yang dilakukan secara berkala, yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara tidak ada batasan bagi kita untuk merenungkan kematian, penguburan dan kebangkitan daripada Yesus Kristus, karena itulah hidup kita setiap hari. Amin. Itulah hidup kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi tidak mungkin kita ada satu waktu di mana kita melupakan itu. Tidak mungkin. Kalau kita tidak mengingat hal itu, berarti kita yang belum banyak disadarkan. Tapi faktanya kita tidak bisa terpisah lagi dari apa yang sudah dilakukan oleh Kristus dan apa yang dialami oleh Kristus melalui kematiannya, penguburannya, dan juga kebangkitannya. Amin. Karena kita sudah satu dengan Dia. Lalu bagaimana kita memahami ini, Bapak Ibu Saudaraku? Satu langkah lagi kita akan lebih maju melihat hubungan kematian,
penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus dengan kita sebagai anggota tubuhnya, dan dia adalah kepala kita. Amin. Amin. Karena itu kita lihat dari Roma pasal 6, di situ judul perikopnya apa? Mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Amin. Mati dan bangkit bersama dengan Kristus, bukan bersama dengan yang lain, tapi bersama dengan Kristus. Saudaraku, kita akan membaca ya ayat 1 sampai ayatnya yang keempat dulu ya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Sudah ada di layar, bisa kita lihat. Saudara, ya. Dikatakan di situ ya, diawali dengan sebuah pertanyaan ya oleh Rasul kita. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saudara tahu pertanyaan ini muncul kenapa? Karena ayat 20 sebelumnya, benar sekali. Ya, ayat 20 ya, kita lihat di sebelumnya dikatakan ya di Roma pasal 5 itu ya, ayat 20 dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak ya, dan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Lalu ada orang menjadi orang yang menjadi pikiran kotor ya. Ya, berpikiran kotor. Kalau begitu, supaya makin banyak kasih karunia Tuhan, marilah kita makin banyak buat dosa. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, pikiran kotornya. Ya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang itu harus dijawab. Karena apa? Karena banyak orang bilang, oh iya, kalau semua dosa kita sudah diampuni dan kita sudah dibayar lunas dan kita sudah pasti diselamatkan, oh iya, marilah kita membunuh. Ya, marilah kita buat dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bukan seperti itu arti dari kebangkitan Yesus Kristus. Memahami arti kebangkitan Kristus dari orang mati bukan seperti itu wujudnya. Penjelmaan dari pengertiannya bukan seperti itu. Itu keliru, itu salah, dan itu harus dibuang jauh-jauh. Amin. Lalu bagaimana? Ya, justru ya dikatakan Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang kedua, ayat 21 dulu, 21 pasal 5 ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebaliknya, kalau dosa berkuasa, maka itu adalah bagian dari hidup kita yang lama. Amin. Sekarang kita hidup di dalam hidup yang baru, yaitu kasih karunialah yang berkuasa atas hidup kita. Dan kasih karunia ini tidak mungkin kompromi dengan dosa. Amin. Karena Yesus sudah mati atas segala dosa kita. Nah, maka dijawab di ayat 2 tadi, ya, ayat 1 tadi di ayat pasal 6. Bolehkah kita bertekun dalam dosa semakin bertambah-tambah kasih karunia itu? Jawabannya apa? Oh, sekali-kali tidak. Sama sekali tidak. Ya, itu nggak masuk akal. Kata Paulus, tidak masuk akal. Ya, karena apa? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup lagi di dalamnya? Kita kan sudah dikeluarkan dari sana. Amin. Ya. Kok bisa masuk lagi? Ya, bisa hidup lagi di dalamnya. Maksudnya adalah, kenapa kamu cara berpikir kamu seperti itu yang kamu pegang dan kamu pelihara? Bahwa karena kamu tahu bahwa Kristus sudah mati mengampuni semua dosamu, maka sekarang kamu berpikir untuk menyenangkan kedaginganmu. Itu nggak masuk akal. Apa kita mau menjalani hidup kita sebagai orang yang masuk akal atau yang tidak masuk akal? Harus yang masuk akal, amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, yang masuk akal adalah
bahwa dikatakan pertama-tama kita harus tahu bahwa hidup kasih karunia yang kita jalani saat ini adalah hidup yang kita terima dari Allah langsung. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita terima dari Allah langsung karena kita percaya, ya, dan itu adalah hidup yang kita terima bersama-sama dengan Kristus, yaitu hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup yang kekal ini, hidup kasih karunia yang kita terima ini adalah sebuah hidup yang sudah melalui proses kematian. Tapi bukan kematian saudara dan saya, tapi kematian Kristus pertama-tama yang mengalaminya. Aslinya adalah Kristus yang mati di atas kayu salib. Karena saudara dan saya belum ada pada saat itu. Ya, saudaraku. Dan dengan kematian Kristus terhadap dosa, maka dengan kebangkitannya Kristus tidak bisa lagi digoda oleh dosa dan sudah terpisah dengan dosa, ya, sekali untuk selama-lamanya. Dosa tidak bisa lagi mencobai dia karena Yesus Kristus saat ini sudah dipermuliakan di mana? Di surga. Tapi dosa masih bisa mencobai saudara dan saya karena kita masih ada di sini. Benar Bapak Ibu Saudara? Tetapi kemenangan kita bersama dengan Kristus itu adalah, Bapak Ibu Saudara, sebagai, ya, dasar pengharapan kita bahwa kita tidak lagi hidup bersama-sama dengan dosa, tidak hidup lagi di dalam dosa, tapi dikatakan saudara-saudaraku bahwa, ya, karena kita sudah mati bagi dosa, bagaimana lagi kita hidup bersama-sama dengan Dia? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau seseorang anggota keluarga kita sudah meninggal dunia, sudah mati, masih bisa nggak dia bersama-sama dengan kita dalam kehidupan ini? Mas, ya nggak bisa lagi, ya kan? Jangan percaya orang bilang, wah, apa namanya, roh bigunyopung tuh, itu nggak ada, itu hayalmu itu, ya kan? Itu hayalmu itu, imajinasimu itu bukan kebenaran. Jangan kau percaya yang begitu. Amin. Ya. Karena apa? Namanya sudah mati, tidak ada kebersamaan lagi di situ. Sudah terpisah. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian juga kita terhadap dosa. Tapi ini pertama-tama bukan dimulai oleh kita. Kekuatan ini bukan dimulai dari kita. Amin. Dan pengalaman ini bukan dimulai dari saudara dan saya. Tidak. Karena dulu kita hidup di dalam kuasa dosa. Dan hanya Kristus Yesus yang satu-satunya yang bersih dari dosa. Dia tidak berdosa. Dan dia pertama-tama mengalami berhadapan dengan dosa. Bertempur dengan dosa. Dan dia menang. Amin. Hanya saudara dan saya diikut sertakan di dalam kemenangan itu. Amin. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Yang seharusnya saudara dan saya tiap hari kalah, kecewa terus, sedih terus, menderita terus. Harusnya itu bagian saudara dan saya. Rugi terus dalam kehidupan ini. Tetapi supaya saudara dan saya keluar dari keadaan buruk itu, maka Tuhan Yesus melakukannya, membayarnya di atas kayu salib semuanya. Amin. Dibayar semuanya. Bapak Ibu Saudara, lunas dibayar. Supaya saudara ditempatkan di posisi bersama dengan Kristus di dalam kemenangannya. Amin. Itu yang kita lihat diri kita sekarang. Bagaimana kita melihat diri kita di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara? Bahwa kita dikatakan tidak ada lagi hubungan dengan dosa. Amin. Itu. Maka ayat 3 dikatakan, saudaraku, ya, di situ dikatakan di ayatnya yang ketiga, ya, hidup Kristus, hidup di dalam Kristus itu adalah hidup yang memiliki hubungan yang sudah mati terhadap dosa. Jadi hidup dengan Kristus, amin, tetapi mati terhadap dosa. Paham saudaraku? Ya, hidup bersama dengan Kristus tapi mati terhadap dosa. Itu hidup yang kita jalani, namanya hidup kasih karunia.
Ya. Nah, itu saudara, keadaan seperti itu dikatakan menyadarkan kita. Di ayat 3 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua, apa dikatakan? Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Itu hal fisik atau rohani? Sekarang ini kita alami. Kalau kenyataannya dulu itu adalah hal fisik di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Ya, karena dia yang mengalami, dia yang melakukannya buat saudara dan saya. Tapi sekarang pengalaman pembaptisan itu adalah hal rohani. Karena Yesus bukan lagi secara jasmani sekarang berhubungan dengan kita. Amin. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Itu sebabnya ketika kita berbicara hubungan kita dengan Kristus, itu adalah berbicara kemenangan. Amin. Berbicara tentang kekuatan, bukan kelemahan. Karena dalam Kristus tidak ada kelemahan saat ini. Memang waktu dia di dunia ada dia kelemahan. Dia haus. Amin. Ya, benar saudara. Dia harus istirahat, dia harus tidur. Ya, dia digodai oleh orang-orang yang jahat kepadanya. Ya, dia lapar, dia menangis, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang apa Kristus mengalami hal-hal begitu? Sudah tidak ada. Terus kenapa kita menangis? Kenapa kita lapar? Ya karena kita masih di sini, di dalam tubuh yang lama ini, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi pada hakikatnya, pada dasarnya, kita mempunyai hidup yang sudah tidak lagi dibatasi oleh dunia ini, karena kita sudah memiliki hidup bersama dengan Kristus, yaitu hidup kebangkitannya dan kemuliaannya. Amin. Ya, itu yang kita harus perjelas. Kita makin disinari, diberi pengertian kepada saudara dan saya oleh firman Tuhan, agar kita melihat hidup kita, ya hubungan kita dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara, saat ini itu adalah benar-benar hubungan yang sudah terputus dengan dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini soal bagaimana kita menyadari hubungan kita dengan Kristus saat ini, bukan di dalam hubungan kelemahan-kelemahan, tetapi di dalam kekuatan-kekuatan kita bersama dengan Dia. Karena kita sudah dibaptiskan, ya, ke dalam kematiannya, ke dalam tubuh Kristus, maka dengan demikian konsekuensi logisnya ayat 4 dikatakan apa? Dengan demikian kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga saudara dan saya, kita sekarang memiliki hidup dalam hidup yang baru. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita bertanya dengan jujur, kita menjalani hidup saat ini, ada berapa hidup yang sedang kita jalani, Bapak Ibu Saudara? Ada berapa macam? Saudara, apakah kalau kita makan dan minum itu adalah untuk menopang hidup yang kekal? Enggak. Itu adalah untuk hidup yang sementara ini. Itu yang dikatakan oleh Pak Pendeta Pardosi tadi, bahwa gereja itu adalah orangnya. Karena gereja itulah, orangnya itulah yang akan dibawa pulang ke surga. Amin. Bukan gedungnya. Saudara. Karena itu untuk hal-hal yang sementara ini, supaya kita tidak kena hujan, tidak kena panas matahari, makanya kita perlu tempat berlindung. Amin. Tapi bukan itu hidup kita. Hidup saya tidak ada di tembok-tembok ini. Enggak. Hidup kita ada di dalam Kristus. Amin. Dan itu namanya hidup yang kekal. Dan itu tidak bisa dihapuskan oleh siapapun. Biar orang menyakiti hati kita, hidup itu tidak akan bisa dibuang. Tidak bisa dicuri dari dalam diri kita. Karena apa? Karena ketika kita percaya sudah dimeteraikan Roh Kudus. Ada yang menjamin. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Jadi memang hidup yang kita jalani saat ini bersama dengan Kristus yang sudah bangkit itu
Memang benar-benar sangat unik Bapak Ibu Saudara. Unik sekali. Dan kalau orang tidak tahu kebenaran, tidak akan bisa tahu dia seperti apa itu. Karena dianggapnya itu, apa itu? Makanya banyak orang menjadi Kristen tapi hanya rutinitas. Ya, orang merayakan Jumat Agung, ya Jumat Agung. Ya kan? Orang merayakan Paskah, ya Paskah. Entah mengerti atau tidak, nggak tahu. Bapak Saudara, apa hubungannya dengan kita? Apa itu hanya sekedar peringatan 2000 tahun yang lalu? Tidak. Ada hidup yang dibawa oleh Allah. Amin. Ada hidup yang dibawa oleh Allah dari peristiwa salib 2000 tahun yang lalu, dan itu ditanamkan di dalam hidup saudara. Namanya hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Amin. Ya, itu sebabnya Yesus mengatakan, siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati lagi. Apa iya? Amin. Iya. Pasti orang bilang, nggak mati lagi. Pada mati kok semua, jemaat Efesus, jemaat Kolose, jemaat Filipi, pada mati semua. Jemaat Roma katanya nggak mati lagi. Itu yang kau bicarakan itu fisik, kawan. Iya kan? Dan gitu ya. Memang kalau hanya bicara materi saja, fisik saja, ya memang maaf aja. Nggak bakalan bisa ngerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nggak bakalan bisa mengerti. Tapi kalau kita bicara tentang hal rohani yang dikerjakan oleh Kristus, yang paling bernilai, yang paling mahal, Bapak Ibu Saudara, pasti menyenangkan untuk dibicarakan. Amin. Menyenangkan untuk disaksikan. Ya. Karena itulah hal yang bernilai kekal, ya, yang dijamin oleh Tuhan, menjadi bagian yang membuat hidup kita berarti. Tanpa itu, ya, hidup biasa-biasa saja. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di ayatnya yang di 4 tadi dikatakan, berdasarkan kebangkitan daripada Yesus Kristus, oleh karena kemuliaan Bapa, kebangkitannya dari antara orang mati, dan oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga, apa artinya demikian? Sama seperti itu juga, maka kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi satu hidup yang sementara yang kita jalani di sini, di dunia ini. Makanya saudara bekerja keras untuk menghidupi kehidupan yang sementara. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau tinggalkan dunia ini kan nggak perlu lagi itu. Ya, kita perlu pakaian, kita perlu makan, minum, kita perlu tempat tinggal, kita perlu menyekolahkan anak-anak kita dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, untuk kehidupan yang sementara di sini. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, ada satu kehidupan yang tidak kita usahakan, yang sudah diusahakan oleh Kristus, diperjuangkan oleh Kristus. Namanya hidup yang kekal, hidup yang tidak bisa lagi dihapuskan dari pengalaman hidup kita selama-lamanya, kalau orang menyadarinya. Ya, kalau orang menyadarinya, kalau tidak menyadarinya, ya memang begitu aja, ya kan? Hidup itu ya seperti itu aja, ya kan? Kemana orang ke situ dia, ya kan? Angin barat, angin timur, ya orang ke timur dia ke timur, orang ke barat dia, ya itu terombang ambing, ya nggak ada kepastian. Tapi kita mempunyai kepastian karena Yesus sudah pasti bangkit dari antara orang mati. Amin. Nah, saudaraku, pengalaman itu dikatakan di ayat 5. Kita baca, sebab jika kita telah menjadi apa? Satu. Amin. Kita telah menjadi satu, menjadi serupa dengan apa yang sama dengan kematian Kristus. Apa yang sama dengan kematian Kristus? Yaitu kemenangan terhadap dosa. Amin. Iya. Karena untuk itulah Yesus mati untuk mengalahkan kuasa dosa, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, yaitu menang terhadap dosa. Amin, saudara. Jadi kita mempunyai pengalaman yang berkualitas sebagai manusia yang pernah hidup di dunia ini. Bukan pengalaman biasa-biasa saja, saudaraku. Ini bukan pengalaman yang pergi ke ruang
angkasa sana, bukan itu mah biasa saja itu. Ya kan, benar nggak saudara? Bukan pengalaman bagaimana terjun payung dari udara kemudian jatuh ke bumi, itu biasa saja itu, Bapak Ibu Saudara, karena itu juga akan berakhir. Paham saudara? Tapi kita mempunyai suatu pengalaman yang berkualitas di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Kita mempunyai satu hidup yang tidak bisa lagi digerus, atau tidak bisa lagi dimatikan, atau tidak bisa lagi di stop, tidak bisa di stop lagi oleh arus dunia ini. Saudara tahu itu? Hidup kebangkitan Kristus, Bapak Ibu Saudara, yang sudah menang terhadap semua rintangan, dan saudara ada di posisi itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, enak, indah sekali hidup bersama dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, rugi banyak orang kalau saat ini memilih bukan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, rugi banyak lah. Benar Bapak Ibu Saudara? Rugi banyak. Karena apa? Saudaraku, tidak ada pembelaan baginya di dalam hidup yang kekal. Hah? Mungkin saja berhala-berhala yang disembah oleh orang di dunia ini memberikan kepada orang pengikut-pengikutnya kekayaan dan segala macam, kan? Bisa saja kesejahteraan hidup diberikan kepada mereka. Benar nggak saudara? Mereka bisa menikmati segala sesuatu, keindahan, kemewahan di dunia ini, ya Pak. Bisa kan? Bisa saja itu diberikan oleh berhala-berhala atau apalah yang mereka sembah. Bisa saja. Tapi pertanyaannya, ketika di kekekalan, ada nggak yang membela engkau nanti? Nah, karena hidup bukan hanya di sini. Kalau memang pengharapanmu hanya di sini, di dunia ini, ya saya tidak bisa bilang apa-apa, ya kan? Tapi kalau engkau mempunyai pengharapan di luar hidup ini, masih ada hidup yang akan datang, mesti engkau pastikan siapa yang menjadi pembelamu nanti. Amin. Iya, saudara. Iya kan? Berpikir panjang namanya. Jangan berpikir pendek dalam kehidupan ini. Berpikir panjang. Jangan pikir pendek. Karena kalau berpikir pendek itu apa? Itu selalu mengambil jalan pintas yang belum tentu teruji. Amin. Saudara dan saya tidak mengambil jalan pintas, tapi kita mengambil jalan kasih karunia. Ya, jalan panjang, perjalanan panjang bersama dengan Kristus. Itu sebabnya Paulus selalu mengatakan, karena itulah hati kami tabah. Kan dia katakan begitu ya. Karena itulah hati kami tabah senantiasa, karena kami tahu, ya, Paulus katakan, karena kami tahu setelah kemah yang sementara ini dibongkar, Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dan kita akan hidup di sana bersama-sama dengan Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apa yang sama dengan kematiannya dan apa yang sama dengan kebangkitannya, itu menjadi pengalaman kita karena kita dibebaskan dari kuasa dosa. Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ya, manusia lama kita yang terhubung dengan siapa? Yang terhubung dengan Adam yang berdosa. Ya, kita mempunyai sejarah dengan dia. Nah, itulah yang menyulitkan kita di dunia ini. Itulah yang mengecewakan manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita dalam Kristus itu membawa sukacita dan damai sejahtera, kan? Amin. Tapi karena hidup kita yang berhubungan dengan hidup kita yang lama dengan Adam yang berdosa, itu makanya kenapa kita menjadi kadang kecewa dalam hidup ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak apa-apa. Sekarang kita sudah mempunyai yang lebih baik. Amin. Ya, tidak apa-apa. Karena kita tahu dikatakan di situ, manusia lama kita telah turut disalibkan supaya apa? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri kepada apa? Kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, maka kita juga percaya
bahwa kita akan hidup juga dengan Dia berapa lama? Sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hidup bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya adalah akhir daripada pengharapan kita. Ya, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi pasti enggak. Ya, mudah-mudahan lah. Semoga. Ya kan? Banyak orang masih berpikir begitu. Jadi untuk apa kau memaknai kematian dan kebangkitan Kristus kalau kau sendiri masih apa? Masih merasa semoga dan mudah-mudahan. Wah, itu tidak masuk. Kita hidup bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Karena apa? Dikatakan tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Ini saudara-saudaraku, maut tidak berkuasa lagi ke atas tubuh Kristus, tetapi hidup kebangkitan, hidup yang kekal, yang hidup yang membangkitkan kekuatan, kemuliaan Allah, itulah yang saat ini yang berkuasa, sehingga maut pun tidak berkuasa lagi bagi saudara dan saya, karena kita sudah sama dengan Dia. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa berapa kali? Satu kali, dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi Kristus tidak mati berulang-ulang mengampuni dosa. Di mana itu lagi dikatakan Bapak Ibu Saudara? Ya, Yesus tidak mengampuni dosa manusia hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, tahun per tahun. Ya, nggak ada itu gambaran kehidupan yang baru di dalam Kristus seperti itu sekarang ini. Gambaran kehidupan yang baru di dalam Kristus saat ini adalah Dia mati sekali untuk membayar semua dosa kita. Dan Yesus berkata sudah selesai. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, masih banyak orang yang mengira bahwa dengan dia berdoa, Tuhan akan menghapus dosa dia. Dia berdoa, dia minta Tuhan menghapus dosa dia. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, memang Kristus pelayan dosa sekarang ini. Dia melayani dosa. Tidak Bapak Ibu Saudara, dia hanya satu kali melayaninya di atas bukit Kalvari. Dilayani dosa dan dosa kalah. Kuasa dosa dan kuasa maut kalah. Dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu, hai maut? Sengat maut adalah dosa, apa? Sudah ditelan, Bapak Ibu Saudaraku, oleh kemenangan Kristus. Ditelan. Yap. Itu Bapak Ibu Saudara. Ya, dan tidak ada sisa lagi. Amin. Karena itu sudah lewat itu. Itu kita berpikir saat ini Bapak Ibu Saudara. Tidak ada dosa yang kita harus ulang-ulang lagi di dunia ini. Kita gak ada hubungan dengan itu. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekarang yang kita ulang-ulang adalah pengalaman kita, perkembangan kita dengan pikiran Kristus. Amin. Dengan hidup di dalam Kristus. Itu yang mau kita ulang-ulang. Terus diulang. Karena apa? Karena kita membutuhkan kekuatan setiap hari. Ditambahkan. Amin. Diperbaharui pengalaman kita. Terus. Karena itu adalah suatu kasih karunia yang sangat luas, yang sangat besar, yang dipenuhi oleh segala kebaikan, kemurahan, kuasa daripada Tuhan untuk membawa manusia baru kita agar mengenal Dia lebih dalam lagi, mengenal Dia yang dahsyat, Tuhan kita yang sudah bangkit, yang melampaui segala langit dan bumi. Itu doa daripada Rasul Paulus kepada kita. Jadi kita tidak ada lagi, Bapak Ibu Saudaraku, berpikir bagaimana tentang dosa. Biarlah orang yang belum mengenal kasih karunia Allah yang memikirkan itu. Amin. Ya, kita memikirkan kekudusan hidup kita di dalam Kristus. Itu yang menjadi fokus kita. Dan kita minta Tuhan menguatkan kita di dalam kehidupan kita itu. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudaraku, dikatakan sebab kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupan kita juga adalah kehidupan bagi kemuliaan Allah. Demikianlah hendaknya kamu sekarang apa? Sekarang kita memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Itulah hidup kasih karunia.
pandangan hidup yang baru saat ini Bapak Ibu Saudara adalah pandangan hidup kasih karunia Allah, ya, di mana kita memandang bahwa kita ini sekarang adalah bukan lagi hamba dosa tetapi hamba kebenaran. Ya, di ayat 12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Karena ini masih ada. Itulah perjuangan kita. Dan tidak ada di antara kita yang tidak berjuang untuk itu. Semuanya kita berjuang untuk itu. Berjuang sendiri? Tidak. Bukan berjuang sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ada Roh Kudus yang menjadi andalan kita. Amin. Di mana kepadanya kita menyerahkan semua pergumulan kita. Benar, Saudara? Iya, Saudara. Hidup di dunia ini banyak tekanan, saudara-saudara. Iya kan, benar, Saudara? Iya, di mana tanggung jawab harus kita selesaikan dan harus kita perjuangkan tanggung jawab kita, dan kadang disitulah kita mengalami apa? Dorongan membuat kita menjadi lemah. Ya, karena kita belum dibebaskan dari tubuh ini. Ya, benar, Saudara? Ya, karena kita belum dibebaskan dari keadaan kita dalam hubungan tubuh yang lama ini dengan hubungan dengan Adam yang berdosa, di mana di sini tersimpan banyak kelemahan. Tapi kita mempunyai manusia baru, amin. Tempat kita untuk berharap bahwa kita tetap bisa bangkit karena Yesus sudah bangkit, amin. Ya, orang percaya yang dewasa yang bertumbuh mengenali kuasa kebangkitan Kristus tidak akan berpura-pura lemah dia. Berpura-pura lemah dan mengasihani diri sendiri. Dia belajar untuk bangkit, amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Iya. Jangan mencari alasan untuk memelihara kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Belajarlah untuk meyakinkan dirimu bahwa saya harus bangkit, amin. Karena saya sudah menang bersama dengan Kristus. Amin, Saudara. Dan itu bukan emosional. Ya, itu bukan suatu rasa-rasa emosional yang karena teriakan dan lain sebagainya. Tidak, ini karena pengertian akan kebenaran, amin. Ya, setiap hari, setiap saat saudara bisa bangkit bersama dengan Kristus, amin, dari segala kelemahan kita. Dan satu cara yang terbaik kita lakukan kepada Tuhan adalah mengucap syukurlah senantiasa, amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu dulu yang pertama. Kalau mengucap syukur aja susah, apalagi yang lain. Kan gitu, Saudara. Ya, bukan bersungutlah setiap hari, tapi apa? Mengucap syukur. Iya, mengucap syukur saja dulu. Berterima kasih kepada Tuhan. Amin, Saudara. Amin. Iya. Bagaimana Tuhan memberikan solusi atas masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini, kita harus yakin di dalam pengharapan manusia baru kita, Tuhan akan memberikan hikmat. Amin. Amin. Iya, karena Tuhan tidak mungkin memberikan hikmat kepada manusia lama kita. Tidak, nggak mungkin berhubungan Tuhan dengan manusia lama kita dan pikiran lama kita. Tidak, Tuhan berkomunikasi, Tuhan berelasi, Tuhan menggerakkan. Ya, Tuhan berbicara melalui firman-Nya, firman-Nya berbicara dan manusia baru kita menerima hidup dari Yesus Kristus yang membangkitkan semangat kita untuk tetap bersyukur kepada-Nya. Amin. Itu yang kita latih terus, Bapak Ibu Saudara. Kita latih terus. Iya. Ya. Sehingga kita bisa melihat tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita ini harus kita serahkan semuanya di dalam pimpinan Tuhan. Karena kita sendiri nggak mampu. Kita pasti banyak kalah kalau tanpa kita melihat sisi lain daripada kemenangan kita bersama dengan Kristus yang sudah bangkit. Harus kita lihat itu terus, Bapak Ibu Saudara. Pengharapan kita tidak akan pernah redup. Pengharapan kita tidak akan pernah bisa dimatikan. Sekalipun banyak tekanan yang kita jalani dalam kehidupan kita di dunia ini. Seperti yang Paulus katakan, ya Bapak Ibu Saudara, bahwa dia katakan apa? Bagiku hidup adalah Kristus dengan sadar penuh. Dan bahkan mati adalah keuntungan. So what gitu loh.
Ya kan Bapak Ibu Saudara? Jadi apa? Paulus katakan, memang kalau melihat beratnya tekanan hidup di dunia ini, lebih baik kita kemana? Pulang saja kan? Benar nggak saudara? Pulang saja lah, ya kan? Kalau apalagi tekanan masalah-masalah, ya kan? Lebih bagus kita kembali pulang ke surga, karena itu jauh lebih baik. Benar saudara? Tapi Paulus katakan, tapi mengingat karena Tuhan memberikan kepada kita waktu panjang umur, kita tetap mengucap syukur karena Dia mau agar kita berbuah yang manis dalam hidup ini. Tuhan ingin memakai hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya saudara, itu yang sangat penting. Jangan kita melihat bahwa hidup kita itu kerdil. Memang kita bukan siapa-siapa di hadapan Kristus, oleh karena kemurahan hatinya kita makanya berharga kan. Amin. Ya, tapi saudaraku, di dalam kasih karunia-Nya itulah Dia memberikan kepada kita kapasitas hidup yang melebihi daripada ekspektasi dunia ini. Kita mempunyai suatu pengharapan yang jauh lebih baik. Amin saudara. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu dikatakan ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Amin. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Apa itu bisa dilakukan tanpa sebuah latihan? Tidak bisa. Bapak Ibu Saudara, berat rasanya, ya kan? Tapi dengan latihan untuk terus mengerti akan kebenaran firman Tuhan, Roh Kuduslah yang memampukan kita mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Jadi hidup kita yang baru, hidup yang berpengharapan penuh kepada Tuhan Yesus, kita harus latih Dia supaya selalu Dia eksis di dalam kesadarannya. Amin. Iya, karena kadang-kadang kita juga tidak sadar kalau manusia lama kita yang menguasai kita. Ya. Dan kebanyakan orang saat ini membiarkan manusia lama itu yang lebih dominan menguasai hidupnya. Makanya terjadi banyak kejahatan kan, yang nggak masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Iya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa indah hidup di dalam Tuhan. Maka sekarang kita harus melatih membawa diri kita ini untuk terus diperbaharui oleh Tuhan Yesus, karena di dalam hidup kebangkitannya kita mempunyai kapasitas yang besar dan kita harus merendahkan diri di hadapannya. Amin. Karena hanya Dia sumber kemenangan kita, tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Ya, harus kita prioritaskan waktu kita untuk Tuhan. Karena dari Dia kita mendapat yang jauh lebih banyak, bahkan segalanya. Ya saudaraku, amin. Iya saudara, karena itu adalah merupakan perjuangan daripada manusia baru, ya, yang kita bawa untuk mengenali dirinya, ya, dan menginisiasi, ya, untuk mempertemukan, mengidentifikasi hidup kita dengan Kristus yang sudah bangkit dan mengalahkan kuasa dosa. Terus, Bapak Ibu Saudara, dengan kebenaran firman yang kita sampaikan, ya amin, kita tahu itu adalah firman kemenangan Kristus. Bukan kemenangan kita, tapi karena kita di dalam Kristus, itu menjadi bagian kita bersama-sama dengan Dia. Ya, bukan kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu pengertiannya, bukan kekuatan kita yang kita pakai dalam hidup ini, adalah karena kita tahu kita di dalam Kristus. Hanya Dialah yang menggerakkan hidup kita ini menjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan pikiran kita, dengan pengetahuan kita, dengan kekayaan kita, dengan harta kita, mana bisa saudaraku? Tidak bisa. Itu gak berdaya, saudara-saudara. Tidak berdaya. Ya. Hanya karena kita bawa diri kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, yang kudus,
Amin. Melayani Dia, melayani Tuhan. Karena itu saudaraku, inilah berita yang paling indah di ayat 14 ini, bersama-sama kita membaca, ya. Yang bagaimana kita memaknai kebangkitan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita lihat diri kita, ya, siapa kita sebenarnya? Siapa kita? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa dosa? Karena dosa itulah yang merusak kehidupan manusia. Dan kita tidak akan dikuasai lagi oleh sang perusak itu. Amin. Ya, karena kita udah dimerdekakan dari kuasa dosa. Karena kamu tidak hidup berada di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu selalu mengancam, menuntut dan mematikan. Orang yang tidak sempurna harus masuk neraka. Setuju? Oh, setuju. Memang itu hukum Taurat itu sudah standar baku daripada hukum Taurat. Yang tidak sempurna masuk neraka. Jadi bagaimana saudara dan saya sempurna? Karena kita ada di dalam Kristus. Amin. Sebab kamu tetapi hidup di bawah kasih karunia. Di bawah kasih karunia, saudara dan saya telah dibebaskan dari cacat celah yang dituntut oleh hukum Taurat dan dosa. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, hidup dalam kemenangan Kristus. Karena Yesus Kristus bangkit adalah suatu patron, ya, adalah suatu gambar, Bapak Ibu Saudara, benang merah. Benang merah rahasia kehidupan ditemukan. Amin. Iya, karena kita akan selalu bisa bangkit dari semua kelemahan kita apabila kita mengerti kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudaraku tetap semangat. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, kita harus tetap fokus kepada kebenaran. Amin. Ya, jangan kita mencari dalih, jangan kita mencari alasan untuk menggunakan akal pikiran kita sendiri menyelesaikan masalah kita. Mungkin bisa selesai, tapi suatu saat saudara dan saya akan terbiasa mengandalkan diri sendiri menyelesaikan satu masalah, dan itu berbahaya. Tapi saudara, kalau kita terbiasa mengandalkan Tuhan di dalam menyelesaikan masalah hidup kita, saudara dan saya sudah pasti ujung-ujungnya adalah apa? Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu. Itu kan standar ucapan Paulus dalam setiap suratnya kan? Iya, karena apa? Jemaat-jemaat ini bermasalah juga. Iya benar Bapak Ibu Saudara. Jemaat Roma, jemaat Korintus, apalagi jemaat Galatia, ya, jemaat Filipi, Tesalonika, Kolose. Tapi Paulus mempunyai sebuah standar pernyataan statement. Di awal dia menyapa jemaat, meskipun banyak masalah, selalu dia katakan kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu. Amin. Menyertai kita juga. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas firman kebenarannya. Tetap bersemangat. Amin. Haleluya. Amin. Kita sanggup menjadi lebih baik karena Tuhan melakukannya untuk kita. Sebab Dia sudah bangkit dan selamanya kita akan bangkit bersama dengan Dia. Kita tidak akan tenggelam. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Satu langkah lagi Tuhan, kami memaknai bagaimana kami menghubungkan kehidupan, menilai kehidupan kami yang telah Tuhan kerjakan, yang telah Tuhan perbaharui, hidup yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Yesus yang sudah bangkit dan yang sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dan kami ada di dalam kemenangan kasih karunia itu. Kasih karuniamu lah yang mengerjakan itu semuanya bagi kami ya Bapa. Dan bukan usaha kami, bukan kekuatan kami. Kami sendiri tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Karena kami adalah orang yang lemah. Dan kami mewarisi banyak kelemahan karena masa lalu kami. Tapi sekarang kami mempunyai masa depan di dalam Kristus Yesus.
Kami mempunyai masa depan yang cerah di dalam Kristus yang sudah bangkit, yang sudah menebus hidup kami dari kesia-siaan, sehingga kami tetap percaya, tetap optimis bahwa di dalam Tuhan Yesus segala pengharapan yang sudah Engkau nyatakan di dalam kasih karunia-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, diberkati semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus memeteraikan setiap kebenaran yang disingkapkan supaya kami menjadi lebih nyata, lebih maju lagi di dalam pelayanan kami, di dalam kesetiaan kami kepada Tuhan, dan banyak orang yang terberkati. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya berkata, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.